Allah suka dengan seorang hamba, laki-laki atau perempuan, bila ia mengerjakan satu perbuatan, ia menguasainya, menatanya, apapun itu, memakai pakaian, sampai pada hal-hal yang kecil dalam Islam, rambut ditata dengan rapi. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Man kana lahu sya'ar falyukrimhu." Siapa yang Allah karuniai rambut, mestinya dia merawatnya. Nabi SAW seringkali membasahkan rambutnya dengan hal yang wangi, sehingga seringkali menetes air-air yang wangi dari rambut beliau SAW. Beliau menata pakaiannya dengan rapi, bahkan menata cara makan dengan tangan kanan dan minum. Juga pada saat makan dan minum tidak menghembuskan nafas. Kemudian beliau menata cara berjalan, bergaul dalam rumah tangga, bertetangga, sesama muslim, non muslim, dan segalanya. Orang yang beriman memang itu termanage hidupnya, teratur. Waktu sholat saja, misal kita tahu tertata dengan rapi. Waktu sholat subuh, waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sholat duha, sholat tahajud ada waktunya, ada jumlah rakaatnya, ada bacaannya, ada tata caranya, ada hal-hal yang membatalkannya. Puasa, haji, umroh, sedekah, segala sesuatu yang berhubungan dengan seorang mukmin dan mukminah tertata dengan rapi. Maka memang masalah manajemen ini adalah masalah bagian dari agama kita. Juga dalam banyak hadis yang lain masuk dalam bahasan ini sebenarnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Dalam hadis lain, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu sempurna. Tayyib itu bisa bermakna sempurna, bagus, baik, rapi, dan tidak mau menerima kecuali yang tayyib juga. Allah melarang seorang muslim dan muslimah untuk memakan makanan yang sudah rusak. Bahkan para ulama menitik beratkan beda pahalanya dalam Islam. Kalau ada orang punya kemampuan rezeki, dia bisa membeli anggur misalnya, ada yang 1 kilo 50.000, yang 1 kilo lagi lebih bagus kualitasnya 100.000, dan dia punya kemampuan, dia beli yang 100.000, karena itu lebih berkualitas, maka itu mendapatkan pahala. Memilih makanan yang lebih baik saja untuk kesehatan kita, itu ada pahala sendiri lagi. Memilih pakaian pada saat ingin beribadah karena tahu ingin bertemu dengan Allah, namanya adab dalam ibadah, ada pahalanya sendiri. Sampai Abu Hanifah rahimahullah, beliau kalau lagi sholat malam, beliau selalu memilih setiap sholat malam baju yang terbaiknya. Bahkan dalam beberapa athar tentang beliau, beliau memilih baju baru setiap kali ingin sholat tahajud. Banyak sekali dalam Islam kalau kita ingin rincikan berhubungan dengan masalah manajemen itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya menyusun sebuah tema. Salah satu substansial kehidupan kita masalah rumah tangga. Dan saya sengaja menulis manajemen rumah tangga plus Islami, untuk menunjukkan kepada setiap muslim dan muslimah yang mengikuti tema ini, yang membaca bukunya, dan untuk non muslim pun, kalau Islam itu indah, Islam itu baik, Islam itu sempurna dan layak. Kenapa Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam. Islam, kata Nabi SAW, ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu pasti selalu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Yang membuat Islam ini akhirnya punya citra yang kurang baik adalah individu-individu muslim yang tidak faham tentang Islam. Pada saat mereka misalnya mulai mengenal agama, mulai diperkenalkan akhirat, surga, bagaimana kenikmatan abadinya, maka mereka diceritakan tentang neraka dan ancamannya, mereka mulai meninggalkan dunia ini dengan alasan untuk akhirat. Misal zuhud, kita nggak usah pakai baju bersih, kita harusnya makan roti kering, kita tidak usah begini dan begitu. Bahkan saya pernah dengar seorang penceramah berceramah di depan jemaahnya, tidak sengaja saya sholat di masjid itu, dia mengatakan kita nggak usah banyak-banyak mandi karena dunia ini sebentar kita akan laluin. Kesannya nggak usah jaga kebersihan. Ini semua bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga citra Islam jadi buruk. Islam menyuruh para pengikutnya untuk senyum. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu adalah sedekah, pahala. Maka kita disuruh untuk itu. Islam tidak menyuruh kita untuk bermuka masam kepada siapapun, orang muslim atau non muslim. Kita boleh tegas tapi tidak boleh kasar dalam Islam. Ini boleh, ini tidak boleh. Tapi kasar, mata melotot, tangan melayang, kaki melayang, kata-kata kasar keluar dari mulutnya sehingga menyakiti orang lain tidak ada. Tapi tegas ada. Nabi SAW tidak pernah kasar, tapi beliau tegas. Iya. Islam datang sangat mulia, sempurna. Tinggal bagaimana seseorang muslim betul-betul menerapkan Islam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua agar kalian sempurna hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh. Semuanya diambil. Semua yang dituntut dalam agama diambil, dari masalah bangun tidur sampai tidur kembali. Karena ditata. Cara mau tidur, balik sisi kanan, telapak tangan kanannya di bawah pipinya, ada doa yang dibaca. Kemudian bangun tidur, ada cara doanya, apa yang harus dikerjakan, berpakaian dari sisi mana duluan dimasukkan ke tubuhnya, pakai sisi kanan, buka dari sisi kiri. Mau mandi, mulai dengan sisi kanan tubuh. Ya, selesai seperti apa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semuanya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Teman-teman sekalian, rumah tangga tadi itu masalah manajemennya. Rumah tangga adalah istilah di dalam agama kita yang tertata dengan rapi untuk melanjutkan perkembangan keturunan manusia. Jadi kita ini dikembangbiakkan oleh Allah sebagai pencipta dengan menciptakan laki-laki dan perempuan, dimulai dari ayah, dari kakek kita, manusia pertama Adam alaihissalam, dengan nenek kita yang pertama Hawa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan kita di situ. Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia semua, dari suku manapun, bagaimanapun postur tubuhnya, warna kulitnya, paras wajahnya, bahasanya, wilayah mana yang dia hidup di muka bumi ini. Hai sekalian manusia, kata Allah, semuanya, anak Adam, kami telah bertakwalah, patuhlah kepada satu-satunya Tuhan Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan juga dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan juga telah mengembangbiakkan dari keduanya banyak sekali laki-laki dan perempuan. Maka hanya tunduk, patuhlah kepada Tuhan kalian Allah
yang telah menciptakan dari jiwa yang satu itu, dan jagalah hubungan silaturahim, hubungan di antara sesama kerabat kalian. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Rumah tangga dalam Islam adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengatur rapi, memanage sedemikian rupa agar nanti jalur keturunan manusia jadi bagus. Untuk membangun rumah tangga digunakan dalam istilah agama kita kalau laki-laki perempuan sudah bersatu. Untuk menyatukan laki-laki dan perempuan ini agar bisa keturunan manusia berlanjut terus-menerus sampai di waktu yang Allah sudah tutup, yaitu hari kiamat. Dan mereka dibumbuhi supaya jadi indah kehidupan itu dengan hubungan biologis. Maka ada dua istilah dalam pelampiasan biologis dalam agama kita. Satu haram, satu halal. Zina dan nikah. Zina, pelampiasan biologis. Laki-laki dan perempuan butuh satu sama yang lain. Butuh melihat, butuh ngobrol, butuh curhat, butuh mencium, butuh menyentuh, dan butuh meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Al-ayah. Telah dihiasi di dalam diri manusia itu rasa hubbu syahwat, cinta yang diikuti dengan syahwat. Syahwat artinya ingin melampiaskan tadi sentuhan, tatapan, ucapan, ciuman, dan seterusnya. Allah sudah hiasi. Tetapi Allah jelaskan ada dua cara pelampiasannya. Yang pertama haram, zina. Yang kedua halal, nikah. Nikah akan membangun rumah tangga yang benar. Zina akan keluar dari jalur yang semestinya ada. Dan ini dua perbuatan yang tujuannya sama sebenarnya, masalah biologis. Tapi perhatikan, semua perbuatan melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya zina tadi ini, semuanya pasti dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, dan diakhiri dengan penyesalan. Semua ketaatan kepada Allah akan dimulai dengan ketulusan, keikhlasan, diakhiri dengan kegembiraan. Ini konsep dasar perbedaan antara yang haram dan yang halal. Orang kalau zina, teman-teman sekalian, melampiaskan biologis. Kalau kita sekarang istilahkan dengan berpacaran, kumpul kebola, dan apa istilahnya. Maka pada saat mereka berkumpul, pastikan semua yang berkumpul dengan cara yang tidak benar, sunnatullah, sistem, di seluruh pelosok muka bumi ini, termasuk pada orang-orang kafir sendiri, mereka pasti memulainya dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan ujung-ujungnya penyesalan. Kita bicara ruang lingkup manusia, orang Islam aja. Muslim atau umumnya manusia yang masih dalam fitrahnya, belum terusak, masih dalam keadaan fitrah mengenal Tuhannya, agama apapun itu, maka mereka pasti menganggap zina itu tidak baik. Karena zina akan dimulai dengan kekhawatiran. Misal ada orang mau berzina, pasti dia mulai dengan ketakutan. Dan dalam ilmu medis, kalau seseorang melakukan biologis dalam kondisi ketakutan, stres, laki-lakinya spermanya akan buruk kualitasnya, perempuannya sel telurnya juga akan buruk. Kalau terjadi kehamilan umumnya, maka anaknya pasti bermasalah umumnya. Karena dimulai tadi dengan ketakutan dan stres itu, dan itu sudah alami ada dalam diri setiap manusia yang mau berzina. Kalau pasangannya hamil, makanya orang kalau berzina selalu sembunyi-sembunyi. Umumnya begitu. Sembunyi di hotel, sembunyi di tempat gelap, sembunyi. Kenapa mereka sembunyi? Kenapa nggak terang-terangan saja? Karena alami, fitrah, Tuhan sudah ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu perbuatan pelanggaran. Seperti orang kalau mencuri barang orang lain, dia pasti sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu itu perbuatan tidak benar. Semua yang disembunyikan itu umumnya adalah perbuatan, kalau dalam dosa ini adalah perbuatan yang diharamkan. Kalau sudah dilakukan juga dengan buru-buru, dengan ketakutan dan stres, maka kualitas sperma untuk keturunan manusia tadi buruk, sel telurnya buruk.
Belum lagi kalau si perempuan hamil, dua-duanya malu, namanya rusak di masyarakat. Dan yang luar biasa kalau dihubungkan dengan agama kita Islam, anak yang hamil di luar nikah dianggap anak tidak sah. Tidak ada penisbatan nama dari anak zina kepada pemilik sperma. Ini orang laki-laki yang menzinai si A, laki-laki menzinai perempuan si B. Suka sama suka kah atau terpaksa kah? Intinya hasil zina. Maka anak tersebut kalau hamil nanti, si perempuan lahir, tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Ini bukan ayahnya. Yang kedua, tidak ada hak waris di antara mereka. Dan yang ketiga, kalau anak itu perempuan, tidak boleh si laki-laki pemilik sperma jadi walinya. Nggak ada kewalian di sini. Ini semua efek daripada pelampiasan biologis yang haram. Sebenarnya tujuannya sama, pelampiasan biologis dan untuk melanjutkan jalur keturunan. Baik, kita lihat jalur yang benar, nikah. Nikah sama zina, Bapak Ibu sekalian, perbedaannya kalau bahasa saya 5 menit saja. Cuman 5 menit, bahkan kurang dari 5 menit itu. Kalau zina tadi dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Kalau nikah dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, keinginan yang besar, diakhiri dengan kenikmatan dan kegembiraan. Perbedaannya cuma kalimat akad nikah. Wali perempuan datang menikahkan si laki-laki calon anak mantunya, 2 saksi, ada mahar, makin sederhana maharnya, makin berkah si perempuan itu. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah akalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya justru yang paling sederhana maharnya. Indonesia sudah jalankan alhamdulillah perangkat alat sholat, apalah yang sederhana. Kita bukan bicara sekarang masalah gedungnya dulu. Kita bicara hukum syar'i, masalah halal biologis atau tidak. Adalah kalimat akad. Si wali perempuan datang memegang tangan calon anak mantunya. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulana binti fulana dengan emas kawin ini. Si laki-laki dalam hukum syar'i kita kalau mengatakan saya terima nikahnya, sampai situ saja udah sah. Mau gugup, mau nggak gugup, sah. Ini perlu digarisbawahi, di Indonesia gugup disuruh ulang. Kesian, orang sudah stres, kemudian disuruh ulang lagi. Bagaimana kalau cadel, bagaimana kalau ini susah. Pokoknya dia mengatakan saya terima, udah sah. Kalimat itu. Kalau dia lanjutkan nikahnya si fulana binti fulana dengan mas kawin itu pelengkap saja. Begitu dia bilang saya terima nikahnya, baik, semua orang tahu di rumah itu kalau si laki-laki ini baru saja mengenal si wanita, udah boleh masuk ke kamar sama-sama, orang semua tahu akan hubungan biologis dan mereka akan melakukan biologis dalam keadaan seperti apa? Ketenangan jiwa, gembira, karena orang semua tahu ini pasangan halalnya. Dia akan melakukan dengan sangat baik. Secara medis, kualitas spermanya akan bagus, kualitas sel telurnya akan bagus, anak yang lahir juga itu akan berkualitas. Setelah itu dilakukan dengan ketenangan jiwa, ada pahalanya di situ. Kata Nabi SAW, fi bid'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian itu ada pahala besar. Kata para sahabat langsung faham. Ayati ahaduna, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahla walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, kami menggauli istri kami, merasakan kenikmatan, kami dapat pahala. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian meletakkan kemaluan kalian pada yang haram, tadi istilah zina, kalian akan dapat dosa besar. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang halal. Pahalanya orang berhubungan biologis setelah kalimat akad, besarnya sama dengan kadar dosanya zina yang kalau diletakkan tanpa kalimat akad. Sisi ketenangan jiwa ada, pahala besar ada. Dan kalau si istri hamil, yang terjadi apa? Dua-duanya senang, keluarganya senang. Tidak ada perempuan hamil dari suaminya itu tidak bangga jalan.
biasa. Walaupun perutnya besar, bangga jalan. Kalau perempuan hamil di luar nikah, disembunyikan sama dia. Malu untuk ketahuan. Ini perbedaan antara halal sama haram saja ini. Masalahnya kurang dari 5 menit. Berubah semua, termanage dengan sedemikian rupa rapinya, hanya karena mengikuti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Bapak Ibu sekalian, orang kalau dia hamil si perempuan, dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, anak yang lahir jelas statusnya. Siapa ayahnya? Si fulan. Orang tahu. Ada hak waris di antara mereka. Kalau anak perempuan boleh si laki-laki jadi walinya, bahkan tidak boleh nikah anaknya kecuali dengan izinnya. Punya kedudukan. Ibunya dibaktiin. Ini ibu yang sah, luar biasa. Hanya karena menjalankan hukum Allah. Ini penting sekali. Membangun rumah tangga teman-teman sekalian adalah sebuah ibadah. Bahkan ulama mengatakan ibadah yang paling panjang umurnya di dalam Islam, paling banyak pahalanya adalah rumah tangga. Semenjak akad nikah sampai meninggal, bahkan sampai anak cucunya akan menjadi amal terus tuh. Karena si laki-laki nanti kita akan sebutkan tentang kewajiban, dia akan memberikan nafkah, makan, minum. Si perempuan juga merawat anak-anaknya, merawat rumahnya, merawat suaminya. Sehingga kehidupan berputar tuh, roda yang luar biasa. Gitu. Jadi rapi, jadi tentram. Lahirlah kader-kader manusia yang terbaik dari rumah tangga yang terbaik. Karena memang mereka mengatur dengan cara yang baik. Dan tidak ada yang mengalahkan cara Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu membangun rumah tangga punya banyak cara di muka bumi ini. Maka kita membahas rumah tangga Islami. Bagaimana Islam mengajar kita. Sebab ini agama kita, ini ibadah. Islam datang Bapak Ibu sekalian sebagaimana hadis tadi saya bilang. Jangan lupa. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu pasti paling unggul, tidak ada yang mengunggulinya. Tinggal benar gak kita netapkan. Kita akan dengarkan nanti dari poin-poin yang saya paparkan. Bagaimana kemuliaan Islam dalam mengatur masalah rumah tangga. Dan ini berlaku pada semua lini kehidupan kita. Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik. Semuanya tertata dengan sedemikian rupa. Hanya kita sekarang bicara salah satu sub dari kehidupan kita, masalah rumah tangga. Itulah judulnya Bapak Ibu sekalian. Manajemen rumah tangga Islam. Anda hadir sini akan dengar apa yang saya paparkan tadi. Dalam materi ini ada saya susun beberapa subjudul. Yang pertama, definisi pernikahan. Ini akan saya jelaskan nanti. Yang kedua, tujuan pernikahan. Jadi ini kayak seperti tangganya ya. Tahapannya memang begitu. Kita akan bahas dulu definisi pernikahan. Karena Bapak Ibu kalau mau melakukan sesuatu, usahakan tahu apa itu sesuatu yang saya mau kerjakan. Kalau kita tahu, maka kita akan tahu. Bapak Ibu ditawarin makan nih. Ini makanan ya, mas, ini mas, ini mbak, makanan. Warnanya misal warna hitam atau warnanya warna coklat. Yang efektif dan cerdas adalah tanya, apa ini ya? Nanya. Oh ini rasanya gurih. Oh ini rasanya pedas. Namanya ini. Kita pada saat menangkap informasi tadi, ini pedas mas. Di mindset kita nanti, itu di mindset kita sudah terekam, oh ini pedas. Jiwa kita siap, lidah kita siap menerimanya. Benar nggak? Daripada kita dikasih makanan main makan saja. Itu lain. Sebenarnya ini secara akademik kalau di buku namanya definisi. Menanyakan sesuatu sehingga kita dapat informasi itu namanya definisi. Ini makanan silakan makan. Makanan apa tuh? Dijelasin sama dia. Makanan ini. Itu penjelasannya itu namanya definisi. Perlu tahu. Kita ditawarin kerja di satu tempat. Tahu, cari tahu. Kerjanya apa? Jangan baiklah, saya terima saja. Nggak tahu di sana ada kerjaan apa, berapa jam kerja, gajinya berapa, nggak ngerti, nggak bisa ini. Harus tahu. Makanya dalam agama Islam kalau Bapak Ibu baca, teman-teman membaca buku-buku fikih, kita akan temukan semua bahasan agama kita ada definisi. Seperti misalnya sholat nih. Kalau kita buka buku fikih, sholat dituliskan tuh, sholat itu apa dari sisi etimologi dan dari sisi terminologi. Sisi bahasanya apa artinya, kalau bahasa kita di kampus biasanya etimologinya. Dan sisi istilahnya yang diinginkan dalam syariat atau terminologinya. Dijelaskan, misal sholat itu adalah doa secara etimologi.
Kemudian terminologi adalah gerakan-gerakan tertentu yang dikerjakan dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Ada gerakan, ada penjelasan. Kita jadi tahu. Pernikahan butuh definisi. Nanti kita akan jelaskan apa sih pernikahan itu. Jadi jangan nanti menikah, Bapak Ibu sekalian, oh karena teman-teman saya semua sudah nikah. Oh karena orang tua saya suruh. Oh karena ya datang orang yang meminta saya. Hanya sebatas itu. Tapi kita tidak tahu ini apa ini yang saya akan lakukan nih. Pernikahan ini apa? Penting sekali masalah definisi. Kita akan jelaskan di awal poin nanti definisi pernikahan. Dari sini beranjak Anda akan membangun. Beli mobil, cari tahu mereknya apa. Tanya fungsinya apa, kelebihannya apa. Nanti orang yang menjual menjelaskan definisinya. Ini mobil mereknya begini, mesinnya begini, kelebihannya begini. Termotivasi kita untuk membeli dan kita tahu bagaimana memfungsikan maksimal. Definisi penting. Yang kedua, setelah kita paham apa definisinya, cari tahu tujuannya. Ini beli mobil tujuannya apa? Buat saya apa? Oh ya, saya mau pakai kerja, mau bawa keluarga, ini, itu. Kalau tujuan ada, jelas kita melangkah. Tujuan Bapak Ibu datang sini, jelas mau mendengarkan ilmu. Maka Bapak Ibu siap duduk 2 jam, 3 jam pun gak ada masalah. Karena tujuannya jelas. Saya pun datang jauh-jauh dari Jakarta, maka tahu tujuan saya akan isi materi. Saya siapkan materinya, kemudian saya sampaikan dan saya paparkan juga dalam kondisi jiwa saya siap. Maka lain, tahu tujuan, maka penting. Jangan orang yang ikut-ikutan sama temannya, misal temannya, ayo kita kesini yuk, ayo, belum tahu ada apa di sana. Ikut-ikutan saja, nggak ada tujuannya. Ini jelas akan ngambang semua, waktunya terbuang percuma. Dan kalau ada bahaya bisa dia yang kena paling pertama. Ini bahaya sekali. Itu yang kedua, tujuan pernikahannya apa. Yang ketiga, setelah kita faham apa itu pernikahan, tujuan kita menikah apa, melangkah ke tahap yang ketiga, tangga yang ketiga adalah konsep ta'aruf Islami. Bagaimana cara saya merangkul calon pasangan saya agar saya bisa mengenalnya. Ini nanti kita akan perbaiki konsep yang sering tersebar di Indonesia. Saya harus pacaran dulu. Lihat dulu rambutnya bagaimana, lihat dulu kulitnya bagaimana. Terjadilah perbuka pintu perzinahan tadi. Harus keluar berdua, harus curhat dulu dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan ada konsep Islam, sederhana sekali. Tanpa harus keluar sama-sama, kita udah bisa tahu, oh orang ini begini, cocok jadi pasangan. Konsep sederhana. Dalam 1 hari atau 2 hari saja Bapak Ibu sudah bisa jadikan orang jadi pasangan. Sahabat itu kalau mau nikah, dia datang melamar pagi, siangnya sudah nikah. Gak ada konsep 6 bulan lagi baru nikah, setahun lagi baru nikah, itu gak ada dalam Islam. Bagaimana caranya kita akan jelaskan nanti konsep ta'aruf Islami. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, setelah kita ta'aruf, sudah benar langkahnya untuk mengenal pasangan kita ini, masuk ke jenjang pernikahan, tata cara pernikahan Islami. Bagaimana caranya itu? Ibadah ini, gak boleh salah. Sholat itu kan ada syaratnya. Harus masuk waktu, hadap kiblat, tutup aurat, bacaan dan gerakannya benar. Rumah tangga juga adalah ibadah. Harus ada tata cara yang benar. Tata cara pernikahan Islami. Yang kelima, masuk kepada setelah jadi suami istri, setelah nikah ada hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Yang keenam, kita akan masuk ke masalah seksual dalam Islam. Bagaimana biologis dipandu dalam Islam sehingga setiap muslim dan muslimah tidak butuh untuk mencontohi melihat orang non muslim. Nanti akan saya titik beratkan, jangan pernah berhubungan biologis dengan nonton film porno. Ini luar biasa merusak biologis Anda. Luar biasa. Nanti akan saya jelaskan efek-efek secara kejiwaan, efek-efek secara syar'i yang luar biasa merusak. Yang terakhir, kita akan bahas tentang bagaimana membentuk rumah tangga Islami itu sendiri. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian dengan yang pertama, masalah definisi pernikahan. Saya susun di dalam tulisan saya ini definisi pernikahan setelah saya satukan tentu dari definisi-definisi para ulama. Tapi ini definisi dari saya. Dan ini
Bukan saya karang saja sebenarnya, tapi penyatuan dari semua definisi yang ada. Dan ini dalam penulisan buku atau karya ilmiah tidak ada masalah. Asal memang tidak keluar atau kita punya dalil-dalil yang kuat dalam masalah itu. Pernikahan yang saya tulis adalah penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Dari definisi ini berarti keluar penyatuan dua lawan jenis. Apa yang Anda pahami di sini? Laki-laki dan perempuan. Berarti haram hukumnya dalam Islam menikah sesama jenis. Nggak ada homoseksual, nggak ada lesbian. Karena kata Nabi SAW, ya, lesbian dan homo itu adalah bagian daripada perzinahan. Jadi nggak ada penyatuan antara sesama jenis. Anak Adam, penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Anak Adam berarti keluar selain manusia. Nggak boleh bapak ibu nikah dengan selain manusia. Mungkin heran Anda, kok bisa Ustaz? Iya, ada orang menikah dengan jin, dukun-dukun, ya. Para orang-orang tidak normal, yang biasa dikatakan paranormal di Indonesia. Orang-orang yang tidak pintar itu, yang dikatakan dirinya dengan orang-orang pintar, ini keliru semua definisinya. Salah semua, sehingga orang akhirnya banyak berobat kepada mereka, datang kepada mereka. Tapi orang-orang yang tidak benar, karena melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu, Bapak Ibu sekalian, menikah dengan pasangan jinnya, syaitannya. Ada orang melampiaskan biologisnya dengan hewan. Di Jepang sekarang, tahun-tahun terakhir ini, banyak sekolah tutup. Gak ada lagi sekolah. Bahkan saya lihat cuplikannya oleh salah seorang anak muda berpendidikan dari Saudi. Dia datang ke Jepang mengadakan survei. Memang tata rapi negaranya. Tapi ternyata dari mulai popok bayi, itu ditemukan ternyata popok orang dewasa dibandingkan popok bayi itu lebih banyak sekarang di Jepang. Karena orang tua lebih banyak daripada anak-anak. Juga sama, ya, sekolah-sekolah yang dulunya terbuka besar, sudah nggak ada lagi sekolah. Bahkan ada sekolah yang didatangin, di situ terlihat sudah ditutup, ya, alat-alat dulu perangkat-perangkat sekolah TK, SD sudah nggak dipakai, sapunya berantakan, mejanya, sekolahnya mewah, nggak ada muridnya. Kenapa? Penelitian yang menyebutkan masalah itu, ternyata di Jepang banyak sekarang anak-anak mudanya, generasi muda sudah beberapa tahun ini tidak mau menikah dan mereka melampiaskan biologis dengan hewan. Makanya seringkali kita temukan kalau wanita Jepang sekarang ini mereka pasti ditemani oleh anjingnya, pelampiasan biologis kepada hewan. Itu terjadi. Sampai akhirnya mereka sudah merasa tidak perlu lagi punya anak. Bahkan di situ diperlihatkan bagaimana wanita-wanita Jepang di rumah mereka membuat kamar seperti kamar anak dan itu terdiri dari pakaian, tempat tidur anjingnya. Sampai pada tingkat seperti itu. Ini bahayanya orang kalau keluar dari fitrah tadi. Ada anak Adam di sini. Kebutuhan kita sama anak Adam. Baik, saya ulangi. Penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Saya sudah jelaskan tadi lawan jenis berarti tidak boleh sama jenis dan juga anak Adam tidak boleh selain manusia. Dalam satu penyatuan mereka dalam satu ikatan ritual agama. Jadi nikah itu ibadah. Kalau kita mau ibadah, kita tahu ada wajibnya, ada sunnahnya, ya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada hal yang membatalkannya. Kan gitu ibadah ya. Makanya di sini kita harus tahu, rumah tangga juga begitu. Ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah, ada hal yang ya, membatalkan pernikahan itu. Selanjutnya, dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Sebagaimana tadi saya paparkan di awal perbedaan zina sama nikah. Halal biologis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau itu kalau bulan Ramadan berbuka puasa dengan kurma dan air putih, setelah sholat maghrib pulang berhubungan biologis sama istrinya. Saking dia menganggap bahwasanya biologis dalam Islam adalah hal yang penting. Syaitan kadang-kadang membuat kita bosan, jenuh sama pasangan kita. Kalau dia tidak berhasil, dia buat ya, sesuatu yang akhirnya membuat rumah tangga itu ribut, kacau.
sehingga biologisnya tidak terjalan. Karena kalau biologisnya kacau dalam rumah tangga, maka akan terbuka pintu-pintu zina di luar sana. Kalau rapi, maka akan rapi semuanya. Sebagaimana kita akan jelaskan nanti dalam masalah seksual dalam Islam. Halal, hubungan biologis tadi. Dengan kalimat akad yang saya sudah jelaskan. Kemudian saya katakan di sini, penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, juga menyatukan antara keluarga kedua pasangan. Banyak orang Bapak Ibu sekalian, tidak suka kalau mertuanya datang. Nggak suka kalau iparnya datang. Kenapa? Dia pikir nikah hanya sama pasangannya saja. Lupa dia. Bapak Ibu mau bagaimanapun caranya nggak bisa dia dipisahin sama orang tuanya. Nggak bisa dia dipisahin sama saudaranya. Sebelum nikah dia sudah punya orang tua, dia sudah punya saudara. Dan itu namanya rahim. Dalam Islam disuruh silaturahim. Nggak bisa diputus. Banyak saya temukan kasus ibu-ibu cemberut kalau mertuanya datang. Kenapa? Karena suaminya lebih perhatian pada ibunya daripada dia. Subhanallah, ini cemburu yang salah nih. Karena kita harus kembali ya ke dalam sebuah konsep Bapak Ibu sepakati dulu. Di atas kepala kita harus letakkan sebuah bendera besar, judulnya Islam. Itu dulu. Semua lini kehidupan kita, gerak-gerik kita, ucapan kita kembali kepada itu. Boleh, boleh. Enggak. Halal, halal, nikmatin, haram, haram. Diberitakan wajib sunnah kerjakan, dilarang haram dan makruh tinggalkan. Konsep dasar seorang muslim. Maka di sini seorang laki-laki setelah menikah pun tetap orang tuanya nomor satu yang harus dia bakti. Ibu-ibu nggak boleh hadangin suaminya bakti sama orang tuanya. Malah dukung. Itulah permainan syaitan membuat akhirnya ribut suami istri. Bahkan tidak jarang ada seorang istri yang membuat suaminya jadi durhaka sama ibunya hanya karena egonya dia. Ini nggak boleh. Begitu juga dengan bapak-bapak, banyak yang tidak suka kalau istrinya misalnya telepon orang tuanya atau berhubungan atau silaturahim. Bahkan kadang-kadang dia katakan sama mereka yang digoda oleh syaitan, udah nggak apa-apa kalau gitu, kamu pergi aja sama orang tua kamu, nggak usah ikut sama saya. Kenapa? Emang nggak boleh ketemu sama ibu saya selamanya? Nggak boleh ketemu sama ayah saya? Bagaimana caranya menghapus status anak? Nggak bisa ini, gitu kan? Maka harus difahami teman-teman sekalian, datangnya ipar. Ustadz, mertua saya cerewet kalau datang. Sabar. Disitulah pahalanya. Dari mana Bapak Ibu bisa dapat pahala sabar kalau tidak ada cobaan? Sabar. Gitu kan? Hadapi, kita punya agama kok mengajarkan. Orang kalau sedang datang mencoba, ada cobaan datang, kita sabar. Sabar itu apa? Terima sebagai cobaan dari Allah, lalu ikhtiar. Ikhtiar. Sabar itu dalam Islam bukan elus dada duduk manis. Bukan. Kita bangun tidur pagi sakit. Sabar ya, bagaimana caranya sabar? Terima dulu sakit itu lalu ikhtiar minum obat, itu sabar namanya. Jadi jangan salah paham dalam masalah sabar. Bukan berarti orang caci maki kita diam, bukan. Ada mertua datang, protes. Masuk ke dapur, ini kenapa sih kamu taruh begini. Maaf ya Bu, ini kebetulan saya sudah sepakat sama anaknya ibu, sama suami saya untuk milih warna ini misalnya tembok. Kami yang milih itu. Sampaikan dengan santun, ada argumentasi yang kita jelaskan. Gitu kan? Tidak usah tersinggung, tidak usah marah. Karena ini penyatuan antara dua keluarga. Kita akan punya banyak kenalan. Dalam statistik kehidupan manusia teman-teman sekalian, manusia itu satu manusia bisa memiliki minimal 50 orang teman. 50 orang yang ada data pada diri dia. Coba deh kalau Bapak Ibu duduk, data dari saudara kandung, saudara sepupu, paman, kerabat, itu bisa 50 orang. Jadi kalau kita ambil jumlah minimal, kalau seandainya disatukan antara seorang laki-laki sama perempuan dari dua keluarga yang terpisah, bukankah minimal juga berarti punya 50 orang tambahan? Itu minimal. Ada orang yang punya keluarga besar, ratusan mungkin, gitu kan? Maka ini akan membuka banyak sekali peluang-peluang tuh. Banyak yang membuka peluang-peluang, gitu kan? Peluang bisnis, peluang ilmu. Banyak kan, makin banyak kenalan maka makin banyak pengalaman. Baik, selanjutnya selain penyatuan keluarga kedua pasangan, juga suku dan bahkan negara. Setiap suku punya tradisi-tradisi seperti misalnya makanan, pakaian. Tentu kita tetap punya konsep Islam ya. Saya ingin titik beratkan satu hal Bapak Ibu sekalian.
Setelah Anda mengenal Islam dan Anda menjadi seorang muslim dan muslimah, fahami dua pilar dasar Islam. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Nggak ada lagi, saya ini orang Jawa, saya ini orang Bugis, saya ini orang Sumatera, nggak ada lagi dalam Islam. Saya orang Arab, orang bule, nggak ada. Habis semua. Contohnya orang kalau berdiri dalam saf sholat, mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang hitam dari Afrika, mau orang bule, sama semua. Nggak ada bedanya. Kita ini haram babi di Indonesia, haram babi di Amerika, haram babi di Saudi. Ibu-ibu disuruh pakai jilbab di Indonesia, pakai jilbab di semua dunia. Haram halalnya Allah berlaku di muka bumi karena Dia pencipta langit dan bumi. Itu konsep dasar Islam, nggak ada rasisme. Karena suku ini, suku, negara, ini hanya variasi kehidupan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, nanti akan kita bacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Hujurat ya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa tujuannya? Lita'arafu. Untuk kalian saling kenal mengenal tentang Tuhan kalian Allah. Itu keajaiban Allah. Gimana orang Melayu begini paras wajahnya, begini kulitnya, begini rambutnya. Ini orang bule begini, ini orang Arab begini. Semua itu bukan untuk berbangga-bangga. Untuk ta'aruf. Ta'aruf artinya saling mengenal satu sama yang lain. Lalu muncul ya keimanan kepada Tuhan pencipta, bagaimana keajaiban itu terjadi. Itu yang dimaksud. Jadi tidak ada fanatisme atau tidak ada rasisme dalam Islam. Fanatik keseluruhan. Dan yang kedua, tidak ada lagi tradisi dalam Islam kecuali Islam itu sendiri. Ini penting. Tidak lagi tradisi Bapak Ibu sekalian. Oh enggak, ini tradisi keluarga saya. Tapi haram dalam Islam. Enggak boleh. Hapus semua. Tidak ada lagi tradisi kecuali Islam itu sendiri. Kita dianjurkan mentradisikan Islam. Bukan tradisi diislamkan. Ini penting. Gak ada lagi bedanya antara Muslim Arab, Muslim Afrika, Muslim Eropa, Muslim Asia. Gak ada bedanya. Sama tradisinya. Kenapa? Karena tradisinya adalah Islam. Ini penting untuk digarisbawahi. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah definisi pernikahan. Kita pindah sekarang ke konsep yang kedua. Subjudul yang kedua adalah tujuan pernikahan. Apa tujuannya saya menikah? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dan ini yang paling penting, adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ibadah. Ibadah itu berarti ada syarat-syarat, rukun, ada pahalanya. Kita dengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu menjalankan dengan konsep yang benar tadi adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jadi jelas dari hadis ini bahwasanya nikah adalah ibadah. Tolong